Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Selamat datang ke channel YouTube BM Bandar Seri K. Dan bagi yang baru bersama dengan kita, inilah gereja kita BM Bandar Seri K. Sebelum kita melanjutkan lagi kebaktian kita pada pagi ini, saya ingin membacakan sedikit firman Tuhan untuk mendorong kita. Diambil dari Mazmur 121 ayat 1 hingga 8. Ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang dikongsikan kepada kita pada pagi ini. Kita tahu bahwa Tuhanlah penjaga kita dan Tuhanlah yang beserta dengan kita dalam setiap langkah kita. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan sekali lagi untuk kami sama-sama dapat bersama dalam kebaktian pada pagi ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan diri kami, keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan, ke atas tangan Engkau ya Bapa. Kami bersatu di dalam iman, di dalam doa kami, dan juga di dalam puji-pujian kami pada pagi ini Tuhan. Kami ingin naikkannya Tuhan supaya ia menjadi korban yang berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Berkati juga Tuhan pengkhotbah kami pada pagi ini Tuhan, dan juga tim pujian dan penyembahan Tuhan. Kami serahkan semua yang terlibat ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami minta semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan masa seterusnya kepada tim puji sembah. Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Selamat bertemu kembali dalam rakaman kita untuk pujian penyembahan kita. Kita naik kesyukuran bagi Tuhan karena Tuhan beserta dengan kita. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan dengan puji-pujian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bangkit hari ini Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Roh ini Tuhan, siapkan Tuhan hari ini Tuhan. Setiap anggota tubuh kami Tuhan, gerakkan Tuhan, karena kami mau Tuhan melakukan hari ini Tuhan, hidup kami Tuhan, mengarah hidup kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkenanlah Tuhan atas puji-pujian yang kami bawa Tuhan, persembahan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa mengucap syukur. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Bapa, Kau mulia. Segala pujian Tuhan, segala hormat Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji, terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan hari ini Tuhan.
Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah persembahan Tuhan, doa kami Tuhan. Dalam pujian seperti ini juga Tuhan, kami percaya bahwa roh-Mu Tuhan dan kuasa-Mu Tuhan mengubah segala keadaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja Tuhan, mendatang kebaikan di hidupku. Setiap musim di dalam hidupku, Kau yang bekerja, Kau nyatakan. Terima kasih Bapa. Saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan Tuhan, dekat dalam setiap roh kami Tuhan. Karena kami Tuhan berjalan Tuhan dengan hidup kami, kekuatan kami, tetapi Tuhan kami mau berjalan Tuhan dengan roh-Mu Tuhan yang menyertai kami Tuhan, roh-Mu Tuhan yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami, yang memberikan kami kekuatan, memberikan penghiburan bagi yang memerlukan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembah Tuhan daripada hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap musim hidup kami, Kau Tuhan yang bekerja luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi ini, saya membawa kita di dalam doa. Kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan syurga, yang kami sembah dan kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa di atas segala kebaikan, kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus yang menjaga melihara kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terlebih pada pagi ini Tuhan, kami diberi kesempatan sekali lagi untuk berjumpa pada pagi ini Tuhan, untuk mendengar dan belajar dari firman-Mu. Biar setiap
kami yang belajar firman-Mu pada pagi ini, Tuhan Yesus, diberkati lewat firman-Mu yang kami pelajari pada pagi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi ini firman Tuhan yang saya kongsikan bersama dengan kita terdapat di dalam Kolose 2 ayat 1 hingga 5. Ayat firman Tuhan yang saya kongsikan bersama dengan kita pada pagi ini terdapat di dalam Kolose 2 ayat 1 hingga 5. Saya membacakannya untuk kita. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Firman Tuhan kita baca pada pagi ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dia menulis surat ini kepada jemaat di Kolose karena dia mengetahui ada berita yang dia dengar bahwa ada pengajar palsu yang coba untuk tidak mengganggu keimanan jemaat di Kolose pada masa itu. Dia risau dengan keadaan di Kolose pada masa itu. Dia risau dengan keadaan jemaat. Dia risau untuk kehidupan mereka pada masa itu. Soal itu dia menulis surat dan mengirim surat ini untuk mereka mengetahui apa yang patut mereka ketahui kehidupan sebagai seorang yang mengikut Kristus. Tema firman Tuhan yang saya kongsikan bersama dengan kita pada pagi ini yaitu kehidupan pengikut Kristus. Cara kehidupan pengikut Yesus. Kita melihat keadaan orang Kristen pada zaman sekarang dari dulu. Walaupun kita sudah Kristen, tetapi cara kehidupan kita ada yang bukan betul-betul mengikut Yesus, ada yang mengikut manusia, ada yang mengikut kawan-kawan, ada yang hanya mengikut pastor gereja. Sebab itu firman Tuhan pada pagi ini yang saya kongsikan bersama dengan kita yaitu cara kehidupan pengikut Yesus, agar di dalam kehidupan kita jangan mengikut manusia, jangan mengikut pastor gereja, jangan mengikut siapa saja, karena semua kita adalah manusia biasa. Yang kita ikuti adalah Yesus dalam kehidupan kita. Jika kita mengikuti Yesus, keadaan kehidupan kita hanya berfokus kepada Yesus, bukan kepada manusia, bukan kepada pastor, karena pastor juga banyak kelemahan, kekurangan. Itu yang kita akan pelajari pada pagi ini dari surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose pada masa itu. Dia mengatakan bahwa betapa beratnya perjuangan yang dia lakukan untuk jemaat di Kolose pada masa itu.
kerinduan dia untuk jemaat di Kolose pada masa itu. Dan apa yang dia lakukan itu satu perjuangan dalam kehidupan dia. Cara kehidupan pengikut Yesus yang kita lihat di dalam kehidupan Rasul Paulus ialah dia memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan dia. Dia memiliki beban dalam hati dia terhadap jemaat di Kolose pada masa itu. Dia ingin mereka di sana mengetahui bagaimana kehidupan orang Kristen yang benar-benar mengikut Yesus, bukan mengikut manusia. Kalau kita melihat dari ayat sebelumnya, dia mengatakan, aku telah menjadi pelayan. Kalau kita melihat di ayat 25 pasal 1, ini ayat sebelum yang kita baca tadi. Aku telah menjadi pelayan jemaat. Dia menjadi pelayan, itu tanggung jawab dia menjadi pelayan, dikatakan. Dia menjadi pelayan untuk menasihati, untuk mengajar, untuk memimpin. Kalau kita melihat di ayat seterusnya juga di pasal 1. Kepada mereka Allah mau memberitahu betapa kayanya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Yesus Kristus di tengah-tengah kamu. Dialah yang kami beritakan. Itu tanggung jawab yang dirasakan di dalam Rasul Paulus ketika itu. Dia perlu menyatakan siapa Yesus di dalam kehidupan orang yang sudah percaya, di dalam kehidupan jemaat Kristen di Kolose pada masa itu. Dalam keadaan kita sekarang ini pun tidak jauh bezanya. Untuk kita menjadi pengikut Yesus, kita juga harus memiliki tanggung jawab. Bukan hanya pastor saja, bukan hanya pelayan gereja saja yang memiliki tanggung jawab, tetapi semua kita. Karena semua kita yang sudah menjadi orang Kristen, yang mengaku menjadi orang Kristen adalah pengikut Yesus. Tidak ada yang terkecuali di dalam kehidupan kita. Semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini juga semua kita adalah pengikut Yesus. Jika kita mengetahui kita adalah pengikut Yesus, kita akan memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita akan memiliki tanggung jawab di dalam keluarga kita. Kita akan memiliki tanggung jawab di tempat kerja kita. Kita akan memiliki tanggung jawab di gereja kita. Semua kita memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan kita menjadi pengikut Yesus. Tanggung jawab kita seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia menasihati, dia mendorong jemaat di Kolose pada masa itu. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Kita menasihati, menguatkan hati siapa saja yang kita lihat, baik di dalam keluarga kita, baik di tempat kerja kita, baik di dalam gereja kita. Walaupun keadaan kita sekarang sukar untuk kita berkumpul dalam keadaan yang banyak, beramai-ramai, tetapi siapa saja yang di sekeliling kita, yang dekat dengan kita boleh menasihati mereka dengan keadaan yang sekarang ini. Menasihati mereka supaya jangan terlalu risau. Itu tanggung jawab kita sebagai pengikut Yesus. Kita juga mengajar dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, sukar untuk kita datang ke gereja. Kita juga boleh mengajar di dalam keluarga kita. Kita boleh mengajar
di mana saja, di tempat kerja kita, dalam kelompok yang kecil, mengajar dari firman Tuhan. Sebab dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus, untuk mengajar ini bukan hanya kepada pastor, bukan kepada siapa yang pandai, tetapi ianya tanggung jawab kita semua sebagai pengikut Yesus. Itu cara kehidupan menjadi pengikut Yesus. Kita semua memiliki tanggung jawab masing-masing. Jangan kita biarkan orang lain yang menjalankan tanggung jawab. Mungkin kita berpikir, bukan tanggung jawab saya itu. Mungkin kita berpikir seperti itu. Itu bukan pikiran pengikut Yesus. Pikiran orang yang mengikut Yesus ialah pengikut Yesus, dia merasakan bahwa diri dia memiliki tanggung jawab kepada siapapun dan di mana saja dia berada, walaupun dalam keadaan pandemi COVID sekarang ini. Ini cara kehidupan pengikut Yesus yang kita pelajari di dalam kehidupan Rasul Paulus, yaitu kita memiliki tanggung jawab. Semua kita memiliki tanggung jawab. Kita memimpin semua orang yang di sekitar kita, di dalam keluarga kita, di tempat kerja kita. Kita memimpin mereka, kita mendorong mereka, kita menuntun mereka supaya mereka tidak lemah di dalam kehidupan rohani mereka, supaya mereka tidak terlalu khawatir dengan kehidupan yang sedang melanda sekarang ini. Banyak hal yang terjadi yang membuatkan kita risau, yang membuatkan kita bingung, yang membuatkan kita takut. Tetapi sebab kita yang telah menjadi pengikut Yesus, kita boleh mendorong, mengajar, menuntun, membimbing siapa saja di sekeliling kita untuk mereka tetap kuat di dalam kehidupan rohani mereka, agar semua kita sama-sama kuat di dalam kehidupan rohani kita. Itu yang kerinduan Rasul Paulus ketika itu, dan juga itu yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus. Kita harus memiliki tanggung jawab. Dan yang kedua, cara kehidupan pengikut Yesus ialah mempunyai kesatuan dalam kasih Tuhan. Kalau kita melihat di ayat kedua, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Kita melihat cara kehidupan pengikut Yesus, yaitu mempunyai kesatuan dalam kasih. Ini kerinduan Rasul Paulus pada masa itu, karena dia mengetahui ada ajaran-ajaran yang tidak benar terjadi di Kolose pada masa itu. Banyak ajaran-ajaran yang coba mengelirukan ajaran-ajaran tentang Yesus Kristus, termasuk kepercayaan nenek moyang, dan juga filsafat-filsafat yang indah perkataannya didengar. Itu yang merisaukan Rasul Paulus ketika itu. Dalam kehidupan kita pada sekarang ini juga tidak ada bezanya. Banyak hal yang terjadi di dalam keadaan situasi pandemi COVID ini, juga banyak juga hal yang membuatkan kita susah dalam kesatuan. Tetapi apa yang kita pelajari pada pagi ini mengajar kita bahwa kehidupan seorang pengikut Kristus, dia mempunyai kesatuan dalam kasih, kesatuan di dalam keluarga, kesatuan di dalam tempat kerja, kesatuan di dalam rumah panjang, kesatuan di dalam gereja. Karena di dalam keadaan sekarang ini kita tidak dapat berkumpul dalam keadaan yang beramai-ramai. Melalui dalam keluarga
kita mempunyai kesatuan. Jika di dalam keluarga kita ataupun di tempat kerja kita ada yang coba membawa kita menyimpang dari kebenaran Tuhan, kitalah bersama-sama membimbing di antara satu dengan yang lain untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk tetap memperjuangkan iman kita, terus bersemangat di dalam Tuhan. Saya mengatakan seperti ini karena ada juga jemaat yang kita dengar bahwa dalam keadaan kita tidak dapat berkumpul di dalam gereja beramai-ramai, apalagi yang ada anak kecil, apalagi yang dalam keadaan umur yang tidak dibenarkan datang ke gereja, kita juga dapat merasakan bukan mudah untuk meneruskan kekuatan iman kita sendirian tanpa kita mempunyai kesatuan. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Sangat penting mempunyai kesatuan dalam kasih Tuhan. Begitu juga untuk kita mempunyai kesatuan, kita juga memerlukan kasih di tengah-tengah kesatuan itu. Jika tidak ada kasih Tuhan, sukar untuk kita mempunyai kesatuan. Kesatuan akan terjadi bertahan lama, kekal lama, yaitu dibina dan disertakan dalam kasih Tuhan. Karena melalui kasih kita sebagai manusia, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita tidak dapat merubah orang lain. Kita tidak dapat bertahan dengan lama karena kasih manusia itu mudah berubah. Kasih manusia banyak alasannya, penuntutannya pun banyak. Tetapi di dalam kasih Tuhan tidak ada penuntutan yang Tuhan minta. Semua sama bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Baik kita yang kita pikirkan kita orang baik, baik yang kita lihat orang yang tidak baik. Di hadapan Tuhan, kasih Tuhan sama kepada semua kita. Sebab itu, mempunyai kesatuan dalam kasih Tuhan sangat penting. Agar melalui kasih Tuhan, kesatuan di dalam keluarga kita dapat pertahankan, kita dapat bina. Apalagi dalam keadaan pandemik seperti ini. Kesatuan dalam keluarga sangat penting. Jika dalam keluarga yang kekurangan keperluan, kalau tidak ada kesatuan di dalam kasih, tidak ada hubungan di dalam kasih, susah untuk kita bersama-sama di dalam keluarga. Begitu juga dengan setiap rancangan di dalam kehidupan kita. Bukan di dalam keluarga saja, di dalam gereja sangat memerlukan kesatuan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Kesatuan yang kita perlukan di dalam gereja harus dihadirkan, disertakan dengan kasih Tuhan. Karena jika tidak ada kasih Tuhan, kesatuan juga tidak akan terjadi dengan baik. Kita tidak dapat menjalankan setiap aktiviti gereja, tidak dapat menjalankan setiap rancangan di dalam gereja, tidak dapat mencapai visi dengan misi gereja jika tidak ada kesatuan dalam kasih Tuhan. Hanya melalui kesatuan dalam kasih Tuhan sajalah yang membuatkan segala aktiviti, segala perancangan gereja, segala visi dan misi gereja akan tercapai. Karena kesatuan yang kita miliki, kesatuan yang kita adakan di gereja dilakukan dalam kasih Tuhan, bukan dilakukan dengan kasih kita sebagai manusia. Jika kita lakukan dengan kasih kita sebagai manusia, ianya akan mudah pudar, ianya akan hilang. Tetapi biarlah kita mempunyai kesatuan di dalam keluarga, kesatuan di tempat kerja, kesatuan di gereja, di dalam kasih Tuhan. Begitu juga dengan keadaan
kita sekarang ini yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose pada masa itu. Karena keadaan kita tidak ada perbezaan dia. Walaupun keadaan Rasul Paulus menulis ini tidak sudah sekian lama, tetapi dengan keadaan kita sekarang ini tidak ada bezanya dengan keadaan pada masa itu. Dan juga kehidupan, cara kehidupan pengikut Yesus, cara kehidupan kita sebagai orang yang mengikut Yesus, bukan mengikut manusia, bukan mengikut pastor, tetapi mengikut Yesus, yaitu memiliki iman yang teguh dalam Kristus. Kita akan memiliki iman yang teguh dalam Kristus. Mengapa? Kita lihat di dalam ayat 5, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu dan aku Dari ayat 4, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ini yang Rasul Paulus katakan. Walaupun dia tidak bersama-sama dengan jemaat semasa dia menulis surat ini, tetapi dia ingin memberitahu bahwa kehidupan orang yang mengikut Yesus yaitu memiliki keteguhan iman dalam Kristus. Jika kita memiliki iman yang teguh dalam Kristus, kita tidak akan mudah terpedaya dengan hal-hal dunia. Kita juga tidak mudah terpedaya dengan ajaran-ajaran atau kata-kata yang indah yang kita dengar, yang menyenangkan kita, yang menarik hati kita. Itu yang Paulus katakan. Jika kita tidak memiliki iman yang teguh dalam Kristus, jika kita hanya pengikut pastor, pengikut manusia, pengikut kawan-kawan, kita akan mudah terpedaya. Kita mendengar kata kawan-kawan kita, mendengar kata-kata yang indah saja, kita akan mudah mengikuti apa yang mereka katakan, karena kita tidak memiliki iman yang teguh dalam Kristus. Memang kita memiliki iman, tetapi apakah itu di dalam Kristus? Jika kita mendengar kata-kata kawan kita, kata-kata pastor kita, memang kita mendengar kata-kata mereka. Tetapi apabila kita memiliki iman yang teguh dalam Kristus, kita dapat menilai, kita dapat mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar. Sebab itu sangat penting bagi kita untuk sendiri memiliki iman yang teguh dalam Kristus. Kita memiliki iman yang teguh dalam Kristus dengan cara kita sendiri mencari, berusaha mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kita. Dengan cara kita sendiri menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya mendengar kata-kata orang saja. Kita sendiri yang rindu, kita sendiri yang berusaha ingin mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kita. Bukan hanya mendengar khotbah di YouTube, bukan hanya mendengar khotbah di mana saja, bukan hanya mendengar kata-kata yang indah atau motivasi-motivasi yang perkataannya yang indah-indah saja, tetapi kita sendiri secara pribadi mencari kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kita sendiri berusaha mencari kebenaran firman Tuhan dengan disertakan dengan berdoa. Apabila kita berdoa, Tuhan akan membantu kita menemukan kebenaran firman-Nya dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekadar gembira atau senang mendengar khotbah di dalam YouTube, khotbah di mana saja yang kita dengar, tetapi secara pribadi kita menyelidiki firman Tuhan, kita menyelidiki Alkitab, membacakan Alkitab dalam kehidupan kita.
Itu yang membuatkan kita tidak mudah terpedaya dengan kata-kata indah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pada masa itu. Kita juga tidak mudah terpedaya dengan kata-kata yang membuatkan orang saat ini coba mencari apa yang mereka pikirkan baik, apa yang mereka pikirkan betul dalam kehidupan mereka dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Banyak berbagai macam cara yang dilakukan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, kenapa dia menulis surat ini? Karena dia risau dengan orang di Kolose pada masa itu, orang Kristen di Kolose pada masa itu ada ajaran-ajaran nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Dengan kehidupan kita sekarang ini pun tidak ada bezanya. Untuk kita kembali kepada kepercayaan nenek moyang. Jika kita tidak memiliki iman yang teguh dalam Kristus, kita juga mudah terpengaruh, mudah terikut dengan kepercayaan nenek moyang kita, mudah terikut, mudah percaya dengan keadaan-keadaan sekeliling kita, mudah terpengaruh, mengikut keadaan-keadaan yang tidak baik. Begitu juga dengan anak-anak muda. Sebab zaman sekarang ini banyak hal yang menarik perhatian kita, yang membuat kita menjauh dari Tuhan, yang menyenangkan hati kita, yang memuaskan nafsu kita. Banyak hal. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus walaupun dia menyentuh tentang ajaran sesat. Tetapi kita juga mudah terpengaruh dengan hal-hal seperti itu, dengan keinginan sendiri, dengan kepuasan sendiri untuk kehidupan kita sekarang ini. Jika kita tidak memiliki iman yang teguh dalam Kristus, kita akan mudah terpedaya dengan hal-hal yang menyenangkan hati kita, dengan hal-hal yang memuaskan hati nafsu kita. Itu yang kita pelajari di dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Yesus. Kita belajar mengikut teladan Rasul Paulus yang dia ajarkan kepada jemaat di Kolose, yaitu cara kehidupan pengikut Yesus, yaitu memiliki tanggung jawab. Kehidupan kita yang menjadi pengikut Yesus, yang sudah menjadi orang Kristen, yang mengatakan di dalam kehidupan dia seorang yang mengikut Yesus. Tanggung jawab kita memiliki tanggung jawab, yaitu menasihati orang lain, mengajar orang lain, membimbing orang lain. Itu tanggung jawab kita sebagai pengikut Yesus. Jangan membiarkan tanggung jawab itu dilakukan oleh pastor di gereja kita saja. Jangan biarkan tanggung jawab itu dilakukan ketua, deacon, ataupun pelayan gereja saja, ataupun yang bertugas dalam gereja kita. Tetapi biar semua kita memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Itu cara kehidupan seorang yang mengikut Yesus. Kita memiliki tanggung jawab. Tanamkan ini dalam hati kita, bahwa kita yang sudah mengikut Yesus, kita memiliki tanggung jawab secara pribadi dalam kehidupan kita. Jangan biarkan, jangan memikirkannya tugas orang lain. Itu adalah tugas kita semua, tugas kamu dan tugas saya. Semua kita memiliki tanggung jawab. Dan juga cara kehidupan pengikut Yesus yang kita pelajari dalam kehidupan Rasul Paulus, yaitu mempunyai kesatuan dalam kasih Tuhan. Kita mempunyai kesatuan di dalam keluarga kita mempunyai kesatuan di tempat kerja, kita mempunyai kesatuan di dalam gereja. Hanya dengan kasih Tuhan. Jangan menggunakan kekuatan kita. Jangan membuat kesatuan itu dengan kasih kita sebagai manusia. Karena kasih kita manusia tidak dapat melakukan apa-apa.
hanya melalui kasih Tuhan saja kita mempunyai kesatuan yang benar-benar dapat melakukan segala aktiviti di gereja, mencapai setiap perancangan di dalam gereja, mencapai visi dan misi gereja, hanya melalui apabila kita mempunyai kesatuan dalam kasih Tuhan. Kita bina kesatuan di dalam keluarga kita dengan hadirkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pikirkan hal itu dilakukan orang lain. Tidak, ianya dimulai dari diri kita sendiri. Biar kasih Tuhan itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Jangan mengira orang lain yang harus memulai kesatuan dalam kasih Tuhan itu. Tidak, biar yang kita sendiri yang memulainya. Karena dengan kita memiliki kesatuan, semua perkara dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, baik dalam tempat kerja, apatah lagi di dalam gereja kita. Dan juga cara kehidupan sebagai seorang pengikut Yesus, memiliki iman yang teguh dalam Kristus. Kehidupan kita, orang yang mengikut Yesus, baik siapapun kita, baik berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, baik berapa lama kita sudah menjadi pengikut Yesus, biar kita memiliki iman hanya di dalam Kristus, bukan menjadi pengikut Yesus menaruh iman kita kepada kawan-kawan kita. Jika kawan-kawan kita tidak datang ke gereja, tidak mencari Tuhan, tidak membawa kita berdoa, kita tidak melakukannya. Begitu juga jika kita hanya menjadi pengikut Yesus kepada pastor kita saja. Kalau pastor kita melakukan kesalahan, kalau pastor kita ada kelemahan, kita juga akan mudah mundur karena kita melihat pastor kita. Sebab itu, biarlah kita menjadi pengikut Yesus yang memiliki iman yang teguh dalam Kristus, supaya walaupun kawan-kawan kita lemah, walaupun kawan kita jatuh, menjauhkan diri dari Tuhan, begitu juga pastor kita. Karena saya mengatakan begini, tidak juga kurang pastor yang berkelakuan tidak baik, yang mengecewakan jemaat. Sebab itu kita jangan hanya datang ke gereja hanya karena suka mendengar khotbah pastor yang kita suka. Kita datang ke gereja hanya karena kita mau orang yang kita suka saja. Sebagai seorang yang pengikut Yesus, kita tidak melihat manusia. Pastor adalah manusia. Kita fokuskan hati kita kepada Yesus saja. Karena apabila kita fokuskan hati kita, hidup kita kepada Yesus, manusia di sekeliling kita tidak dapat melemahkan kita. Manusia di sekeliling kita tidak dapat menjatuhkan kita. Sebab itu, pada hari ini saya membicarakan bagaimana cara kehidupan seorang yang mengikut Yesus. Karena banyak zaman sekarang orang hanya mengikut apa yang mereka inginkan. Banyak orang Kristen yang mengatakan pengikut Yesus, tetapi mereka bukan pengikut Yesus yang betul, yang benar. Tetapi mereka hanya mengikut ajaran-ajaran yang mereka suka dan senang dengar. Hanya mengikut pastor-pastor yang mereka suka. Tetapi jika tidak mereka suka, mereka tidak mau datang. Mulai hari ini, biarlah kita mempunyai kehidupan pengikut Yesus yang benar. Kita jangan mengikut manusia. Kita jangan mengikut kata-kata yang indah kita dengar dari orang lain. Ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Biarlah kita menjadi pengikut Yesus yang memiliki iman yang teguh dalam Kristus. Sampai di sini firman Tuhan yang saya kongsikan bersama dengan kita pada pagi ini. Sebelum itu kita menutup
pengsian firman Tuhan ini dengan doa. Saya pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan di atas firman-Mu yang telah kami pelajari bersama pada pagi ini. Tuhan, kami mengaku kami banyak kelemahan, kami banyak kekurangan. Sebagai manusia biasa Tuhan, kami banyak mengikuti hal-hal yang menyenangkan hati kami. Kami banyak mengikuti orang-orang yang kami pikir menyenangkan kami. Tapi mulai hari ini Tuhan Yesus, biar Engkau mengajar kami, membimbing kami, menuntun kami, agar kami Tuhan menjadi pengikut Yesus yang benar-benar, yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Jangan membiarkan kami Tuhan Yesus menjadi pengikut Yesus yang hanya mengikut manusia, mulut saja mengaku mengikut Yesus, tapi cara pikir kami, kehidupan kami mengikut hal-hal duniawi yang menyenangkan hati kami sendiri. Tuhan, ampuni kehidupan kami jika selama ini kehidupan kami Tuhan bukan menjadi pengikut-Mu yang sejati. Tetapi Tuhan, mulai hari ini melalui firman Tuhan yang kami pelajari, biarlah Tuhan Yesus kami menjadi pengikut-Mu, Tuhan Yesus yang benar dalam kehidupan kami. Tuhan, ajari kami Tuhan Yesus memiliki tanggung jawab secara pribadi di dalam kehidupan kami masing-masing, bukan membiarkan orang lain yang bertanggung jawab. Ajari kami Bapa Tuhan mempunyai kesatuan dalam kasih Engkau Tuhan Yesus, karena melalui kami membina kesatuan dalam kasih Engkau Tuhan Yesus, kami mempunyai kesatuan yang kekal di dalam Engkau Bapa di surga, mempunyai kesatuan yang memuliakan nama Engkau, mempunyai kesatuan Tuhan Yesus yang boleh melakukan pekerjaan-Mu, membesarkan pelayanan-Mu Tuhan Yesus di mana tempat kami berada Bapa. Dan Tuhan Yesus ajar kami memiliki iman yang teguh dalam Kristus dalam kehidupan kami, karena hal itu tidak akan menggoyahkan iman kami, tidak membuat kami mudah terpedaya dengan hal-hal duniawi ini Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk semua jemaat yang hadir, yang di BIM Bandar Serika ini Tuhan Yesus, Kau memberkati kehidupan mereka, Kau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati anak-anak mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati setiap bisnis kebun mereka, apa saja yang mereka lakukan Tuhan Yesus, Engkau memberkatinya Bapa di surga. Engkau melindungi mereka, keluar masuk mereka, melakukan tugas kerja mereka, Engkau menjaga melindunginya Tuhan Yesus, agar di dalam kehidupan para jemaat-Mu yang ada di Bandar Serika Tuhan Yesus, mereka senantiasa melihat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu Tuhan. Semua itu Tuhan Yesus membuatkan kami sama-sama memuji dan memuliakan nama Engkau, menegapkan kehidupan iman percaya kami di dalam Engkau Bapa di surga. Berkati Tuhan kehidupan semua jemaat-Mu, agar dalam kehidupan kami Tuhan hanya nama Engkau dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dimenangkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat beribadah bersama BEM Bandar Serika. Ini adalah pengumuman bagi minggu ini. Nombor yang tertera di skrin adalah nombor rasmi gereja 014 207 0661. Sebarang keperluan seperti hal pertunangan dan perkawinan, penyerahan anak, kematian, baptisa, perpindahan atau kesyukuran, dan sokongan doa bagi orang sakit, bolehlah menghubungi nombor tersebut. Seterusnya adalah perjumpaan mingguan seperti youth, cell group, dan pelayanan wanita. Anda boleh merujuk kepada pengerusi dan ketua sel masing-masing. Perjumpaan secara online amatlah digalakkan. Persekutuan doa masih akan diadakan secara online menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet, iaitu pada setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Link meeting akan dimaklumkan di WhatsApp grup BEM Bandar Serika kemudian. Oleh itu, semua jemaat dialu-alukan untuk sama menghadiri persekutuan ini. Together, we are stronger in prayer. Ini adalah perkara-perkara doa yang boleh kita bawa bersama di dalam doa di mana saja kita berada, kerana doa orang percaya besar kuasanya. Tertera di skrin adalah laporan kewangan BEM Bandar Serika pada minggu yang lalu. Sepanjang tempoh ibadah secara maya,
Tangga umum dan tangga persepuluhan akan dikumpul melalui dua cara, iaitu secara online transfer kepada nombor bank gereja yang tertera, atau cara kedua iaitu kumpul dahulu dan boleh diserahkan semasa penjumpaan ibadah yang akan datang. Sila sertakan tarikh dan nombor persepuluhan anda. Kebaktian mingguan kita akan tetap diteruskan secara maya. Berikut adalah jadual pelayanan bagi minggu hadapan. Sekian sahaja Buletin Gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Stay safe and God bless. Haleluya, kita bersyukur kita telah sampai ke akhir untuk kebaktian kita pada pagi ini. Sebelum kita menutup kebaktian kita pada pagi ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, Bapa kami di syurga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau dalam pujian dan penyembahan kami tadi, dan juga Tuhan firman yang telah disampaikan Tuhan oleh pengkhotbah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kebaktian ini Tuhan dapat menguatkan iman kami di dalam Engkau Tuhan, dan juga kami terus berjalan Tuhan kuat di dalam kasih Engkau ya Bapa. Tuhan, kami terus berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan, untuk minggu yang berikutnya kami serahkan ke atas tangan Engkau Tuhan. Apapun yang kami perbuat, dimanapun kami berada ya Bapa, Engkau terus memimpin setiap langkah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan yang berada di dalam kesakitan pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa kuasa penyembuhan Tuhan berlaku Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami yang berada di dalam persoalan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Engkau terus memberikan jawaban Tuhan, menjawab setiap doa mereka ya Bapa. Begitu juga dengan saudara-saudari kami di dalam keperluan Tuhan, Engkau mencukupi segalanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu baik ya Bapa. Tuhan, kami serahkan diri kami dan keluarga kami ke atas tangan Engkau Tuhan, agar kami dapat bersama kembali di dalam kebaktian pada minggu yang akan datang Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Doa ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang.